Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayanti Juz'an, NIM G0212011067, kelas pengantar ilmu pertanian E atau PAPA dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Yang akan saya bahas di sini yaitu tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian tata niaga, fungsi tata niaga, pengertian pasar, dan jenis-jenis pasar. Jadi ada 4 poin penting yang akan saya bahas di sini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian tata niaga. Istilah tata niaga sering juga disebut pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Kegiatan tata niaga adalah sebagian dari kegiatan distribusi. Distribusi ini menimbulkan suatu kesan seolah-olah orang yang bergerak di dalam bagian ini bersifat statis, menunggu saja apa yang akan mereka peroleh dari produsen untuk dibagikan lagi kepada konsumen. Sedangkan marketing atau tata niaga sebaliknya bersifat dinamis, karena tata niaga mencakup semua persiapan, perencanaan, dan penelitian dari segala sesuatu yang bersangkut paut dengan perpindahan, peralihan milik atas sesuatu barang atau jasa, serta pelaksanaan perpindahan dan peralihan tersebut. Dari semua yang tadi saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa pengertian tata niaga yaitu semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan yang paling efektif. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi 2 syarat. Jadi dapat kita garis bawahi di sini yaitu ada 2 syarat apabila tata niaga dapat dikatakan sebagai efisien. Yang pertama yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen, terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang itu. Selanjutnya, poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu fungsi dan peranan tata niaga. Pendekatan fungsi atau the functional approach. Pendekatan fungsi ini terbagi lagi menjadi 3 yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Oke, kita bahas yang pertama, fungsi pertukaran, yaitu kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik barang dan jasa yang dipasarkan, terdiri dari fungsi pembelian dan penjualan. Yang kedua yaitu fungsi fisik, semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa, sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk, dan waktu. Fungsi fisik ini terbagi lagi yaitu terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan, dan fungsi pengolahan. Jadi fungsi fisik ini terbagi lagi menjadi 3. Selanjutnya, fungsi fasilitas. Semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas ini terbagi lagi yaitu terdiri dari fungsi standarisasi dan grading, fungsi keuangan, fungsi penanggulangan risiko, dan fungsi intelijen pemasaran atau informasi pasar. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pendekatan kelembagaan. Kelembagaan tata niaga adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnis atau fungsi-fungsi tata niaga. Kelompok ini terdiri dari 5, yaitu pedagang perantara, agen perantara, spekulator, pengolah dan pabrikan, organisasi pendukung. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang pendekatan kelembagaan. 1. Pedagang perantara yang memiliki dan menguasai produk yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir. Yang kedua yaitu agen perantara. Agen perantara ini hanya menguasai produk yaitu broker dan komisioner. Spekulator. Spekulator adalah pedagang perantara yang membeli menjual produk untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan adanya pergerakan harga atau minimal maksimal harga. Biasanya spekulator ini bekerja dalam jangka pendek, yaitu memanfaatkan fluktuasi harga. Pengolah dan pabrikan. Pengolah dan pabrikan adalah
kelompok bisnis yang aktivitasnya menangani produk dan mengubah bentuk, yaitu bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir. Selanjutnya yaitu organisasi pendukung, fasilitas organization atau organisasi pendukung, yaitu membantu memperlancar aktivitas tata niaga, misalnya peraturan-peraturan pemerintah, pelelangan dan asosiasi importir dan eksportir. Pendekatan fungsi selanjutnya yaitu fungsi pendekatan struktur, konduk, dan performance. SCP approach biasa disingkat dengan SCP approach, yaitu pendekatan struktur, konduk, dan performance. SCP approach pendekatan organisasi pasar yang mencakup atau mengkombinasikan semua aspek dari sistem tata niaga, yaitu SCP S sebagai market struktur, C sebagai market konduk, dan P sebagai market performance. Market struktur dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat pada pasar tersebut yang merupakan resultan atau saling mempengaruhi dari market konduk atau perilaku pasar dan market performance atau keragaman pasar. Market struktur dapat diartikan sebagai tipe atau jenis-jenis barang. Oke, selanjutnya yaitu C atau market konduk. Perilaku partisipan, pembeli dan penjual. Strategi atau reaksi yang dilakukan partisipan pasar secara individu atau kelompok dalam hubungan kompetitif atau negosiasi terhadap partisipan lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Misalnya yaitu praktik-praktik bisnis yang dilakukan produsen atau perusahaan dalam kebijakan penentuan harga, promosi, penjualan, dan berbagai strategi penjualan lainnya yang dilakukan untuk mencapai hasil pasar yang spesifik. Hubungan kompetitif atau sebelum kesepakatan, dan hubungan negosiatif atau setelah ada kesepakatan secara agregat di antara penjual dan pembeli. Oke, kita pindah ke pasar. Yang pertama yang akan bahas tentang pasar yaitu pengertian pasar. Jadi secara sempit, pasar yaitu lokasi geografis di mana penjual dan pembeli itu bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi barang dan jasa. Menurut Marshall, sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk membentuk harga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Jadi dapat kita lihat di PPT ini jenis-jenis pasar itu banyak sekali. Jenis pasar menurut kegiatan, transaksi, menurut barangnya, menurut keleluasannya, menurut strukturnya. Oke, yang pertama yaitu jenis-jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, yaitu nyata dan abstrak. Yang kedua yaitu jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu transaksi tradisional dan modern. Selanjutnya yaitu atau yang ketiga yaitu jenis-jenis pasar menurut jenis barangnya. Yang keempat, jenis-jenis barang atau jenis-jenis pasar menurut keleluasan distribusi, lokal, nasional, daerah, internasional. Oke, jenis-jenis pasar menurut struktur, pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Ya, itulah tadi persentase dari saya tentang tata niaga pertanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.